Slow up, no I don't take shit. I guess if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Di dunia balap, kecepatan memang menjadi senjata utama. Namun, untuk bisa bertahan dan berkembang di level tertinggi, seorang pembalap membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan memutar gas. Mental yang kuat, dukungan tim, hingga kepercayaan dari sponsor menjadi bagian penting yang bisa menentukan perjalanan karir seseorang. Hal itulah yang kini sedang dirasakan oleh pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Musim debut di Moto3 bukanlah perjalanan yang mudah bagi Veda. Sebagai rookie, ia harus beradaptasi dengan motor yang jauh lebih kompetitif, karakter sirkuit baru hingga persaingan yang sangat ketat. Hampir di setiap balapan, selisih waktu antar pembalap hanya terpaut sepersekian detik. Kesalahan kecil saja bisa membuat posisi melorot jauh, bahkan berakhir dengan gagal finish. Meski begitu, Veda sudah beberapa kali menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar pelengkap di grid Moto3. Ia mampu bersaing dengan para pembalap yang lebih berpengalaman, bahkan sempat memimpin jalannya balapan sebelum insiden membuat peluang podium harus menguap. Pengalaman itu memang menyakitkan, tetapi sekaligus membuktikan bahwa kecepatannya sudah mulai berada di level yang dibutuhkan untuk bersaing di papan depan. Kini memasuki paruh kedua musim, semangat Veda justru semakin besar. Kegagalan demi kegagalan tidak membuatnya kehilangan rasa percaya diri. Bahkan semua pengalaman tersebut dijadikan pelajaran untuk tampil lebih matang pada balapan-balapan berikutnya. Di usia yang masih sangat muda, kemampuan untuk bangkit setelah mengalami hasil buruk menjadi modal yang sangat berharga. Suntikan motivasi terbesar datang ketika perusahaan pelumas ternama asal Jerman, Liqui Moly, resmi memberikan dukungan kepada Veda hingga akhir musim Moto3 2026. Bagi sebagian orang, sponsor mungkin hanya dianggap sebagai logo yang menempel di motor atau wearpack. Padahal maknanya jauh lebih besar dari itu. Masuknya Liqui Moly merupakan bukti bahwa performa Veda mulai mendapat perhatian dari perusahaan-perusahaan kelas dunia. Sebuah perusahaan tentu tidak akan mengeluarkan investasi hanya karena rasa kasihan. Mereka melakukan berbagai analisis, mulai dari potensi prestasi, citra pembalap, hingga peluang bisnis yang bisa dihasilkan di masa depan. Karena itulah, keputusan Liqui Moly memilih Veda menunjukkan bahwa mereka melihat sesuatu yang istimewa dari pembalap asal Indonesia tersebut. Indonesia sendiri merupakan salah satu pasar otomotif dan MotoGP terbesar di dunia. Jutaan penggemar selalu mengikuti perkembangan pembalap Indonesia yang tampil di ajang internasional. Kondisi inilah yang membuat Veda memiliki nilai komersial yang sangat menarik. Bagi Liqui Moly, mendukung Veda bukan soal hasil balapan. Mereka juga sedang membangun hubungan dengan pasar Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar. Ketika nama Veda semakin dikenal, secara otomatis merek yang menempel di motornya juga ikut mendapatkan perhatian. Ini merupakan strategi bisnis yang sangat masuk akal sekaligus menguntungkan kedua belah pihak. Namun di balik keuntungan bisnis tersebut, ada dampak positif lain yang jauh lebih penting bagi Veda. Kehadiran sponsor kelas dunia memberikan suntikan kepercayaan diri yang luar biasa. Seorang pembalap tentu akan merasa lebih yakin ketika mengetahui ada perusahaan besar yang percaya terhadap kemampuannya. Kepercayaan seperti inilah yang seringkali menjadi pembeda di lintasan. Saat memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi atau harus bertarung ketat hingga garis finish, faktor mental memiliki peran yang sangat besar. Pembalap yang percaya diri biasanya mampu mengambil keputusan lebih tenang dan lebih berani dibanding mereka yang masih dipenuhi keraguan. Meski kontrak kerjasama ini berlangsung hingga akhir musim, nilainya tidak bisa dianggap kecil. Justru inilah kesempatan emas bagi Veda untuk membuktikan bahwa kepercayaan tersebut memang layak diberikan kepadanya. Jika mampu menunjukkan hasil yang konsisten, bukan tidak mungkin dukungan yang lebih besar akan datang pada musim-musim berikutnya. Sisa musim Moto3 pun menjadi panggung yang sangat penting. Setiap sesi latihan, kualifikasi, hingga balapan akan menjadi kesempatan untuk menunjukkan perkembangan. Tidak hanya kepada tim, tetapi juga kepada sponsor, penggemar, dan seluruh pihak yang mengikuti perjalanan karirnya. Menariknya lagi, perhatian terhadap Veda kini tidak hanya datang dari Indonesia. Semakin sering ia tampil kompetitif, semakin banyak mata internasional yang mulai memperhatikan namanya. Kehadiran sponsor global menjadi salah satu sinyal bahwa potensi Veda mulai diakui di paddock Moto3. Tentu, perjalanan menuju level yang lebih tinggi masih sangat panjang. Moto3 hanyalah langkah awal sebelum bermimpi tampil di Moto2, bahkan MotoGP.
Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga konsistensi, meningkatkan kemampuan balap, hingga meminimalkan kesalahan yang bisa merugikan diri sendiri. Namun, jika melihat perkembangan yang sudah ditunjukkan sejauh ini, alasan untuk optimis memang cukup besar. Veda sudah membuktikan bahwa dirinya memiliki kecepatan. Kini, ia juga mendapatkan tambahan modal berupa kepercayaan dari sponsor internasional dan motivasi baru untuk menyelesaikan musim dengan hasil terbaik. Pada akhirnya, balapan bukan hanya tentang siapa yang tercepat di lintasan. Balapan juga tentang siapa yang mampu bangkit setelah terjatuh, belajar dari setiap kegagalan dan terus melangkah meski jalan yang ditempuh tidak mudah. Veda Ega Pratama sedang berada di fase tersebut. Dengan semangat baru, dukungan sponsor kelas dunia dan pengalaman yang terus bertambah di setiap seri, harapan melihat pembalap Indonesia kembali bersaing di barisan depan Moto3 bukan lagi sekedar mimpi. Kini tinggal bagaimana Veda memanfaatkan setiap kesempatan yang tersisa untuk membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya memang bukan sebuah kebetulan, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju puncak karir balap dunia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi bahan perbincangan di dunia balap motor. Bukan hanya karena aksinya di lintasan Moto3 Belanda di sirkuit Assen, tetapi juga karena kabar menggembirakan yang datang beberapa hari setelahnya. Pembalap muda Indonesia itu resmi mendapat dukungan dari Liqui Moly, perusahaan pelumas asal Jerman yang sudah sangat dikenal di dunia motorsport internasional. Bagi banyak orang, ini mungkin hanya sebatas tambahan logo di motor atau wear pack. Namun di balik itu ada makna yang jauh lebih besar. Sponsor seperti Liqui Moly tidak datang begitu saja. Mereka melihat potensi, konsistensi, dan masa depan seorang pembalap sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan. Kerjasama tersebut menjadi sinyal bahwa kiprah Veda di Moto3 mulai menarik perhatian dunia. Sebagai rookie yang baru menjalani musim pertamanya di kejuaraan dunia Moto3, mendapatkan kepercayaan dari perusahaan sebesar Liqui Moly tentu bukan pencapaian yang bisa dianggap biasa. Dukungan sponsor bukan hanya membantu dari sisi pendanaan, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan bahwa seorang pembalap memiliki prospek yang menjanjikan. Di level balap dunia, kepercayaan seperti ini seringkali menjadi pintu menuju peluang yang lebih besar di masa depan. Menariknya, kabar baik tersebut datang tidak lama setelah Veda mengalami akhir pekan yang cukup pahit di Assen. Jika hanya melihat hasil akhir, banyak orang mungkin langsung menyimpulkan bahwa Veda tampil buruk karena gagal finish. Padahal kenyataan di lintasan justru menunjukkan cerita yang berbeda. Sebelum insiden terjadi, pembalap asal Gunung Kidul itu mampu bersaing dengan para pembalap papan atas Moto3. Ia tidak hanya mengikuti rombongan depan, tetapi juga beberapa kali terlibat duel posisi yang memperlihatkan keberanian dan kepercayaan dirinya menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih berpengalaman. Balapan di Assen memang dikenal sebagai salah satu seri yang paling sulit. Karakter sirkuit yang cepat membuat para pembalap harus tampil agresif, sekaligus tetap menjaga konsentrasi sepanjang balapan. Sedikit saja melakukan kesalahan, peluang meraih poin bisa langsung hilang. Itulah yang akhirnya dialami Veda. Saat sedang berusaha mempertahankan posisinya di rombongan depan, ia mengalami kecelakaan yang membuat balapannya berakhir lebih cepat. Hasil akhirnya memang DNF atau gagal finish, tetapi performa yang ia tunjukkan sebelum terjatuh justru mendapatkan banyak apresiasi. Banyak pengamat menilai bahwa balapan tersebut menjadi bukti perkembangan pesat Veda. Ia tidak lagi terlihat seperti pembalap yang hanya berusaha mencuri poin di belakang. Kini ia mulai berani bertarung dengan nama-nama besar Moto3, bahkan beberapa kali mampu menjaga ritme yang sama dengan mereka. Perubahan ini menjadi pertanda bahwa proses adaptasinya di kejuaraan dunia berjalan ke arah yang positif. Mental seperti inilah yang sering membedakan pembalap hebat dengan pembalap biasa. Gagal finish memang mengecewakan, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana seorang pembalap mampu menunjukkan kecepatannya sebelum insiden terjadi. Banyak legenda MotoGP juga pernah mengalami jatuh ketika sedang berusaha tampil maksimal. Resiko tersebut memang menjadi bagian dari olahraga balap. Justru karena penampilan di Assen itulah, kabar datangnya Liqui Moly terasa semakin bermakna.
Perusahaan sebesar itu tentu tidak hanya melihat hasil klasemen, mereka juga memperhatikan bagaimana seorang pembalap bertarung, berkembang, dan menunjukkan potensinya di lintasan. Veda berhasil memperlihatkan bahwa dirinya layak diperhitungkan sebagai salah satu talenta muda yang memiliki masa depan cerah. Liqui Moly sendiri bukan nama asing di dunia balap motor. Selama bertahun-tahun, perusahaan asal Jerman tersebut aktif mendukung berbagai ajang motorsport internasional, termasuk MotoGP. Kehadiran mereka di belakang Veda menjadi nilai tambah yang sangat penting, baik dari sisi profesional maupun citra seorang pembalap. Ini juga menunjukkan bahwa pembalap Indonesia mulai mampu menarik perhatian perusahaan-perusahaan global, sesuatu yang dulu terasa cukup sulit dibayangkan. Bagi para penggemar balap di Indonesia, perjalanan Veda musim ini memberikan pelajaran bahwa hasil balapan tidak selalu bisa menggambarkan keseluruhan cerita. Di balik tulisan DNF pada hasil resmi, ada penampilan luar biasa yang menunjukkan keberanian, kecepatan, dan semangat pantang menyerah. Justru dari balapan seperti inilah pengalaman seorang rookie semakin bertambah. Setiap duel, setiap tikungan, bahkan setiap kesalahan akan menjadi bekal berharga untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Musim Moto3 2026 sendiri masih cukup panjang. Kesempatan Veda untuk bangkit masih terbuka lebar. Dengan tambahan dukungan sponsor, pengalaman yang terus bertambah, dan performa yang semakin kompetitif, peluangnya untuk kembali meraih hasil positif masih sangat besar. Banyak pihak optimis bahwa pembalap berusia muda tersebut akan mampu membalas kekecewaan di Asen pada balapan-balapan selanjutnya. Pada akhirnya, kisah Veda Ega Pratama dalam beberapa pekan terakhir mengajarkan satu hal penting. Di dunia balap, tidak semua keberhasilan diukur dari podium atau kemenangan. Terkadang, keberhasilan justru terlihat dari bagaimana seorang pembalap mampu membuat lawan-lawan yang lebih berpengalaman bekerja keras untuk mengalahkannya, lalu tetap mendapatkan kepercayaan dari sponsor besar meski baru saja gagal finish. Itulah yang sedang dialami Veda saat ini. Jalan menuju puncak memang tidak pernah mulus. Ada saatnya berdiri di podium, ada pula saatnya harus berjalan kembali ke pedok dengan rasa kecewa. Namun selama kecepatannya terus meningkat, mentalnya tetap kuat, dan dukungan dari berbagai pihak semakin besar, perjalanan Veda menuju level yang lebih tinggi masih sangat terbuka. Sponsor baru dari Liqui Moly bukanlah garis akhir, melainkan awal dari babak baru yang bisa membawa pembalap muda Indonesia itu melangkah semakin jauh di pentas balap dunia. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.